Ya, tak terasa pemirsa, kita sudah masuk tahun 2022. Ini maksud kami kan segera berakhir begitu ya. Masih aja saya kayaknya mau di tahun 2022. Nah, jika kita kilas balik ke belakang, mungkin pemirsa banyak resolusi begitu ya yang kita persiapkan. Namun apakah resolusi ini sudah tercapai atau justru tampaknya harus diperpanjang lagi nih di tahun 2023 mengenai resolusi seputar keuangan, apalagi di tengah gejolak ekonomi saat ini gitu ya. Nah, sebelum kita bahas, kita simak tayangan berikut ini. Setiap akhir tahun, setiap orang umumnya melakukan evaluasi dan proyeksi, tak terkecuali dalam hal keuangan. Hampir semua orang pasti menginginkan mencapai financial freedom dalam kehidupannya. Mungkin ada yang bisa tercapai, namun tidak sedikit yang kesulitan untuk mencapainya. Apalagi sepanjang tahun 2022 ini, pandemi masih terjadi dan gejolak tekanan ekonomi akibat tekanan ekonomi global mulai terjadi. Akibatnya, Bank Sentral merespon menaikkan suku bunga acuan yang berujung pada naiknya biaya kebutuhan sehari-hari. Belum lagi kondisi perekonomian yang dianggap mulai recovery membuat berbagai macam insentif pemerintah ditarik kembali. Lalu bagaimanakah mimpi mengenai financial freedom di tahun ini? Apakah jalan menuju financial freedom bisa dilakukan atau sama sekali tidak memungkinkan di tengah gejolak perekonomian? Berbagai sumber iDictional. Ya pemirsa, siapa ya sih yang tidak ingin mencapai kondisi finansial yang merdeka atau kemerdekaan finansial, itu yang biasanya menjadi resolusi begitu ya. Tapi untuk mencapai kemerdekaan finansial ini memang tidak mudah. Sebagian besar orang berupaya mencapai kondisi tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan tentunya ataupun resolusi keuangan dari tahun ke tahun, dan ini biasanya tidak tercapai hanya dalam waktu yang singkat atau hanya dalam 1 tahun saja. Karena merdeka secara finansial atau financial freedom sendiri pemirsa bukanlah sekedar memiliki uang atau juga aset dalam jumlah yang banyak. Tapi tenang saja, selain memiliki uang dan aset yang banyak, seseorang bisa dikatakan financial freedom mencapai tahap tersebut jika menjalani hidup secara berkecukupan pemirsa, kemudian sesuai kemampuan dan tentunya bebas dari utang. Nah, apakah sepanjang 2022 hal-hal ini sudah Anda rasakan, hidup secara berkecukupan, kemudian sesuai kemampuan dan bebas dari utang? Apabila salah satu dari apa yang baru saja saya sampaikan ini belum tercapai, berarti memang belum di tahap financial freedom pemirsa ya. Merdeka finansial, kalau kita rinci lebih dalam pemirsa, ini merupakan kondisi saat kebutuhan keuangan ini sudah tercukupi dengan baik untuk mencapai tujuan hidup. Dengan begitu seseorang tersebut tidak perlu khawatir lagi pemirsa soal keuangan di kemudian hari, termasuk jika perekonomian terjadi resesi gitu ya. Lantas pemirsa, apa saja sih ciri-ciri seorang dikatakan sudah merdeka secara finansial? Nah, seseorang yang dikatakan sudah merdeka secara finansial adalah punya dana darurat. Nah, orang yang memiliki dana darurat pemirsa adalah orang yang dianggap sudah merdeka secara finansial, karena ketika memiliki dana darurat otomatis kecukupan sehari-hari sudah terpenuhi dan harusnya ya sudah terbebas dari hutang pemirsa. Dan orang yang kita katakan memiliki dana darurat pemirsa ini setiap bulannya akan cenderung lebih aman karena dapat mengantisipasi tentunya kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dalam keadaan darurat pemirsa, seperti misalnya yang belakangan cukup banyak terjadi adalah bencana, misalnya bencana alam, kemudian ataupun kalau bukan bencana mungkin kita sakit atau anggota keluarga kita sakit, istri atau anak kita gitu ya, yang tidak kita duga, kemudian kecelakaan mungkin yang memang ya siapa yang mengharapkan pemirsa, tapi ini kan hal-hal yang tidak terduga yang harus bisa diantisipasi di kemudian hari dengan tentunya memiliki dana darurat. Atau mungkin hal kehilangan ponsel. Dengan Anda kehilangan ponsel pemirsa, ya pastinya butuh untuk membeli ponsel yang baru, karena di era sekarang ini ponsel ini adalah sesuatu yang memang sangat kita butuhkan. Dan terkadang ketika orang ditanya misalnya terdampar di mana gitu, mana yang Anda lebih butuhkan, makanan ataupun pasangan atau ponsel, orang kebanyakan memilih ponsel saking pentingnya ponsel ini pemirsa ya. Dan mungkin
Pemutusan hubungan kerja di tengah gejolak ekonomi saat ini kita tahu banyak sekali perusahaan di berbagai sektor atau bidang yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Sehingga pemirsa, beberapa hal ini adalah hal-hal yang bisa saja kita hadapi di kemudian hari yang untuk itu membutuhkan dana darurat. Jangan sampai kita harus memunculkan masalah baru setelah mendapatkan musibah ini dengan akhirnya pemirsa ya, mengutang untuk menutupi masalah terkait dengan musibah-musibah tadi. Nah, salah satu ciri berikutnya pemirsa adalah mempunyai aset investasi. Jenis investasi ini bisa Anda lakukan dalam bentuk apapun selama instrumen yang dipilih dapat memberikan imbal hasil di atas tingkat inflasi. Nah, dengan investasi, seseorang bisa mendapatkan pendapatan pasif karena aset yang dimiliki bekerja untuk menghasilkan uang. Meski demikian pemirsa ya, lagi-lagi kami infokan perlu memahami risiko dari tiap instrumen investasi yang Anda pilih sebelum memulai. Dengan demikian manfaat untuk mencapai financial freedom pemirsa gitu ya dapat tercapai dan bukannya nanti malah amsyong karena Anda tidak tahu apa instrumen yang Anda pilih sebagai alat untuk berinvestasi yang mungkin saja itu merupakan sebuah investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko Anda atau justru bodong dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya adalah memiliki asuransi kesehatan. Hal ini merupakan hal krusial bagi seseorang untuk dapat merdeka secara finansial. Dengan memiliki asuransi kesehatan, cash flow bulanan seseorang tidak terganggu bila mendadak Anda mungkin ada yang sakit atau keluarga ada yang sakit. Sama seperti dana darurat, kepemilikan asuransi kesehatan terhadap anggota keluarga Anda ini dapat memberikan rasa tenang, nyaman, dan aman karena risiko kesehatan sudah terproteksi. Sehingga ketika Anda butuh dana darurat misalnya Anda sakit ini lebih bisa di-cover oleh asuransi sementara dana darurat Anda ini masih bisa untuk digunakan kalau terjadi hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya. Selain asuransi kesehatan pemirsa, seseorang yang sudah merdeka secara finansial juga mengutamakan kepemilikan asuransi jiwa untuk dirinya. Asuransi jiwa akan memberikan perlindungan finansial dalam bentuk uang pertanggungan yang dibayarkan ketika orang yang diasuransikan ataupun tertanggung misalnya meninggal dunia. Nah, syarat dan ketentuan terkait besaran uang pertanggungan sesuai dengan yang tertera dalam polis. Kemudian pemirsa, sudahkah Anda ini memenuhi ciri-ciri tadi? Jika belum, ya ini terus harus diupayakan begitu ya, karena tantangan ke depan akan semakin berat. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi tantangan ke depan yang patut Anda pertimbangkan? Kita simak informasinya berikut ini. Untuk mewujudkan financial freedom di tengah gejolak perekonomian yang belum stabil memang bukan perkara mudah. Sepanjang tahun 2022, banyak perusahaan yang memutuskan efisiensi dengan cara memutus hubungan kerja. Di tahun 2023 mendatang diperkirakan hal ini juga masih akan terjadi. Memahami kondisi keuangan kita penting untuk dilakukan agar kita bisa melakukan mapping dan perencanaan keuangan tepat dan terukur. Kebebasan finansial tidak diukur dari seberapa besar penghasilan kita, melainkan bagaimana besaran penghasilan tersebut dapat mencukupi segala kebutuhan dan keinginan tanpa harus mengganggu dana simpanan. Selain memahami bagaimana tantangan ke depan, kita juga penting menangkap peluang yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan target financial freedom ke depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Perekonomian di tahun 2023 ini Anda pasti sudah tahu ya, diperkirakan akan mengalami perlambatan. Sejumlah negara maju diproyeksi akan masuk ke dalam jurang resesi. Negara seperti Amerika pun juga masuk dalam daftar yang mengalami resesi pemirsa. Ancaman resesi ini juga diperburuk dengan adanya gejolak geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina yang belum berakhir, yang tentunya akan mengganggu rantai pasok sejumlah komoditas energi dan pangan yang sudah berasal di tahun 2022. Inflasi sejumlah negara melonjak yang kemudian disikapi dengan dinaikannya suku bunga sejumlah negara. Banyak perusahaan yang bisa bertahan dan maksud kami yang tidak bisa bertahan pemirsa ya, dan akhirnya melakukan PHK. Namun ada juga perusahaan atau sektor yang tentunya diuntungkan akibat perlambatan ekonomi ini. Nah, dengan memahami tantangan tersebut pemirsa, jangan sampai kita melakukan kesalahan dalam pengaturan keuangan. Karena itulah, jangan lakukan kesalahan berikut ini di tahun mendatang jika ingin mewujudkan financial freedom ataupun paling tidak mendekatilah financial freedom. Jangan sampai kita tidak punya tujuan keuangan. Nah, buatlah budget pengeluaran setiap bulan agar pengeluaran lebih bisa terkontrol. Tanpa perencanaan, pengeluaran berpotensi pemirsa ini tidak terkontrol setiap bulannya.
Jangan terus mengedepankan lifestyle. Ingat, di tengah perlambatan ekonomi ke depan, kita tetap harus bisa mengendalikan keinginan dan lebih mengedepankan apa yang menjadi sebenarnya kebutuhan. Jadi kalau kita masuk ke pusat perbelanjaan, mungkin buat wanita seperti saya gitu ya, harus mulai dipikirkan dulu mana yang hanya keinginan, mana yang memang benar-benar dibutuhkan. Karena lifestyle merupakan bagian dari keinginan, bukanlah kebutuhan. Belajar pemirsa hidup sederhana juga ini tampaknya penting ya untuk dilakukan memasuki 2023. Tapi kita juga harus ingat bahwa hidup sederhana bukan berarti menjadi pelit kepada diri sendiri dan sekitar. Namun kita harus pemirsa lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dengan melakukan pengeluaran secukupnya. Jadi kita bisa mengalokasikan penghasilan ke rekening tabungan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, bagi generasi milenial dan juga Gen Z punya gaya hidup yang beragam, ini menjadi bagian dari kebutuhan. Tidak jarang ya, mereka mungkin sering terkena fear of missing out alias FOMO. Akibatnya keuangannya pun semakin berantakan demi mengejar yaitu tadi lifestyle. Kemudian kesalahan berikutnya pemirsa adalah salah memahami dan juga menerapkan self reward. Nah, self reward memang ini kan penting ya, namun sebaiknya disesuaikan dengan konteks yang ada, lebih terukur. Buatlah jatah belanja dan juga self reward ini setiap bulannya. Dana tersebut lebih diperuntukkan untuk kebutuhan self reward, jadi ada perencanaannya begitu ya. Lalu pemirsa, dana darurat tadi kita sudah sedikit membahasnya di awal ya. Nah, di tahun 2023 mendatang, di saat tekanan ekonomi ini terus terjadi, mewujudkan dana tetap harus diupayakan. Mulai disisihkan pemasukan Anda dalam jumlah kecil tapi konsisten, nggak apa-apa, nggak terlalu besar pemirsa ya, tapi terus konsisten untuk dana darurat tersebut. Dan yang perlu dilakukan di tahun mendatang adalah jangan menunda investasi selagi Anda bisa dan mampu. Karena investasi merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan financial freedom. Bagaimana caranya? Berikut tipsnya pemirsa. Di tengah tantangan pasti ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Di balik tekanan ekonomi global yang menghantui sepanjang 2022 dan 2023 mendatang, pasti masih ada peluang yang bisa dilakukan untuk bisa mewujudkan financial freedom. Salah satunya dengan cara investasi. Tidak hanya itu, untuk bisa mewujudkan financial freedom, bagi sebagian orang tidak bisa hanya mengandalkan dari gaji bulanan. Perlu menciptakan kerja sampingan untuk bisa menghasilkan pemasukan tambahan. Semua itu hanya bisa dilakukan jika membekali dengan informasi yang cukup. Termasuk memahami di tengah tantangan perekonomian, banyak sektor yang diuntungkan. Dengan mengetahui sektor yang diuntungkan, kita bisa memutuskan untuk melakukan investasi atau bisnis apa yang bisa menghasilkan keuntungan. Dan keuntungan itulah yang bisa digunakan untuk mewujudkan tujuan financial freedom. Berbagai sumber IDX Channel. Hal yang perlu dilakukan juga pemirsa memasuki tahun 2023 adalah tentunya kita harus belajar menangkap peluang di tengah kondisi yang sedang tidak pasti atau diperkirakan bergejolak pemirsa ya. Dan jangan panik, upayakan untuk melakukan alokasi dana darurat ataupun menabung pemirsa sesuai dengan kemampuan tapi konsisten dengan cara masing-masing. Jika mungkin tips orang lain tidak cocok di diri kita begitu ya, Anda mungkin bisa melihat tips-tips nabung yang konsisten lainnya, karena ini bisa kita temui saat ini di berbagai platform ataupun juga media gitu ya. Jadi tidak ada alasan bahwa nggak tahu caranya lagi gimana untuk bisa nabung di tahun 2023. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita semua menghadapi tahun 2023 yang tampaknya nih masih abu-abu gitu ya. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.